Halo sahabat Santapolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Akhir-akhir ini ada berita viral tentang perkawinan beda agama yang dilangsungkan dalam gereja Katolik. Banyak orang bertanya-tanya dan heran. Ada juga yang menghujat dan ada pula yang memberikan dukungan kepada mereka yang menikah beda agama itu. Saya pernah membuat video tentang ini di TikTok. Wow, hujatannya itu banyak banget. Banyak komentar mereka, komentar miring yang saya hapus di TikTok itu supaya tidak mengundang pertengkaran di antara orang-orang Kristen sendiri. Padahal sebenarnya pernikahan beda agama ini bukanlah sesuatu yang baru dalam gereja Katolik. Ini sudah berlangsung sejak dahulu kala. Dulu memang dalam gereja Katolik itu pernikahan beda agama itu dilarang keras. Akan tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, banyak perubahan terjadi dalam tubuh gereja termasuk dengan undang-undang perkawinan ini. Alasannya sederhana saja, yakni bahwa orang Katolik itu tinggal di dunia, negara atau masyarakat yang berada di berbagai agama yang majemuk. Jadi mustahil kalau tidak terjadi perkawinan beda agama kelak. Jadi dalam hal ini, aturan gereja itu sangat visioner, yaitu melihat ke depan. Berhadapan dengan berita viral ini, ada beberapa orang yang bertanya kepada saya. Dan orang Islam sendiri juga ada dari mereka yang menanyakan itu kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya yang saya ambil dari berbagai sumber. Bukan dari Google, tetapi saya tanya orang-orang yang ahli dalam hal ini. Pertama-tama yang wajib kita ketahui adalah apa yang tertulis dalam Kanon 1086 paragraf 1 yang berbunyi, perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain itu tidak, adalah tidak sah. Kanon ini mau mengatakan bahwa perkawinan yang sah secara Katolik itu sebenarnya adalah perkawinan antara sesama Katolik. Perkawinan beda agama sebenarnya tidak sah dalam gereja Katolik. Akan tetapi, gereja Katolik memberikan dispensasi kepada mereka yang mau menikah secara Katolik, walaupun salah satu dari mereka itu bukan Katolik. Makanya dalam gereja Katolik itu ada yang disebut dengan perkawinan campur. Perkawinan campur beda gereja dan perkawinan campur beda agama. Perkawinan campur beda gereja inilah perkawinan antara orang yang dibaptis Katolik dan tidak dibaptis Katolik. Itu berarti perkawinan antara orang Katolik dengan orang Kristen Protestan. Sementara perkawinan campur beda agama adalah perkawinan antara seorang Katolik dengan Muslim, Hindu, Buddha, atau yang lainnya. Ada sedikit perbedaan antara perkawinan campur beda gereja dan perkawinan campur beda agama, di mana perkawinan campur beda gereja itu bersifat larangan dan perkawinan campur beda agama itu bersifat halangan. Akan tetapi, kedua-duanya tetap harus memenuhi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan secara Katolik. Mungkin Anda bertanya, apa itu dispensasi? Dispensasi adalah pelonggaran dari daya ikat undang-undang gerejawi, dalam hal ini gereja Katolik. Dispensasi ini merupakan bentuk kemurahan hati dari otoritas gereja kepada umat setelah mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat yang dituntut. Yang berhak memberikan dispensasi ini adalah ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah itu adalah uskup, fikjen, atau romo-romo yang ditunjuk oleh uskup setempat. Jadi, tidak semua romo bisa memberikan dispensasi ini. Jadi sekali lagi Anda perlu ketahui baik-baik bahwa perkawinan beda agama ini sebenarnya terhalang dalam gereja Katolik. Lalu pertanyaannya, kalau perkawinan beda agama ini terhalang dalam gereja Katolik, lalu mengapa gereja Katolik toh memberikan izin dengan memberikan dispensasi ini tadi? Saya akan memberikan dua alasan. Pertama, agar pihak Katolik tidak sampai meninggalkan iman Katoliknya gara-gara pernikahan. Demikian juga pihak non-Katolik tidak sampai meninggalkan imannya hanya gara-gara pernikahan itu. Yang kedua, agar pihak Katolik jangan sampai kehilangan haknya sebagai seorang Katolik. Jadi kalau seorang Katolik menikah beda agama, maka dia berhak menerima sakramen-sakramen lainnya.
Singkatnya adalah, Gereja Katolik memberikan dispensasi nikah beda agama atau nikah beda gereja adalah untuk menyelamatkan kedua-duanya agar mereka tetap berada di iman masing-masing. Jangan sampai mereka meninggalkan imannya gara-gara perkawinan itu. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang mengatakan, lu jadi Katolik gara-gara menikah. Jangan sampai ada kata-kata semacam itu. Cara ini menurut saya sangat manusiawi, sebab masalah agama itulah masalah iman dan juga masalah kehendak hati serta menyangkut hak ajasi manusia. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi Katolik karena menikah dengan orang Katolik. Demikian juga kita tidak boleh melepaskan orang Katolik meninggalkan iman Katoliknya gara-gara pernikahan, tidak. Jadi Gereja Katolik memberikan opsi semacam ini agar mereka tetap berada pada iman masing-masing, bukan untuk tujuan lainnya. Dan setahu saya hanya Gereja Katolik yang memberikan opsi semacam itu. Di luar Gereja Katolik tidak, tapi mudah-mudahan saya keliru. Nah, dalam hal ini saya bisa mengatakan bahwa Gereja Katolik bertindak sangat adil. Gereja Katolik tidak egois, jadi tidak mengkatolikkan orang lain gara-gara perkawinan, tidak. Jadi misalnya begini, ini adalah sebagai contoh ya. Kalau seorang Muslim menikah secara Katolik, belum tentu dia jadi Katolik. Tidak, dia tetap seorang Muslim. Akan tetapi, kalau seorang Katolik sudah menikah secara Muslim tanpa mengurus surat-surat sebelumnya, maka dia otomatis sudah menjadi seorang Muslim dan sudah meninggalkan kekatolikannya. Begitu ilustrasinya. Sebelum melangsungkan pernikahan beda gereja atau pernikahan beda agama dalam Gereja Katolik, ada beberapa konsekuensi yang harus mereka hidupi ke depannya. Dan ini juga menjadi syarat utama untuk mendapatkan dispensasi nikah beda agama dan nikah beda gereja dalam Gereja Katolik, seperti yang tertulis dalam Kanon 1125. Saya akan membacakannya. Kanon 1125 nomor 1 berbunyi, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik. Nomor 2, mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Dan nomor 3 berbunyi, kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Ketiga syarat ini, terutama nomor 1, harus mereka pahami baik-baik. Apalagi orang Katolik yang mau menikah itu harus mengetahui ini dengan sungguh-sungguh, karena poin ini merupakan janji mereka dengan sumpah bahwa dia harus, yang pertama, dengan sekuat tenaga tidak akan meninggalkan iman Katolik, dan yang kedua, dengan sekuat tenaga harus mendidik anaknya secara Katolik. Dan setelah pihak Katolik bersumpah dengan itu dan pihak non-Katolik itu setuju dengan itu, maka mereka akan menandatangani surat pernyataan yang juga di sana itu tanda tangannya adalah tanda tangan dari seorang romo. Mereka akan menandatangani itu dengan sumpah. Jadi kalau ini sudah dilengkapi, maka proses untuk mendapatkan dispensasi itu dilanjutkan. Kalau misalnya pihak non-Katolik tidak setuju, maka proses ini, pernikahan ini tidak akan bisa diproses. Nah, sahabat Santo Paulus, setelah kita mendalami ketentuan atau syarat pernikahan beda agama dan juga beda gereja dalam Gereja Katolik, sekarang kita akan mendalami pernikahan beda agama dan beda gereja dalam terang kitab suci dan tradisi gereja. Apa sebenarnya dasar biblis dari Gereja Katolik yang mengizinkan pernikahan beda agama itu? Silakan lihat di episode setelah ini.